Cerita ini berawal ketika kekacauan terjadi nih di sebuah pusat penelitian Pokemon. Salah satu Pokemon eksperimen yaitu Mewtwo kabur nih dari laboratorium. Dan terlihat ada sebuah mobil berusaha kabur yang diserang dan terlempar keluar jembatan. Di sisi lain terlihat Tim dan juga Jack nih tampak sedang mengawasi Cubone, Pokemon yang menggunakan topeng tengkorak dan selalu memegang tulang. Di situ Jack pun menyarankan Tim nih untuk menangkap Cubone karena terlihat cocok dengan kepribadiannya yang kesepian. Di sini Tim awalnya tidak setuju dengan si Jack nih, namun ia tetap melakukannya. Namun sayangnya Tim gagal dan malah dikejar oleh Cubone. Singkat cerita, setelah usahanya yang gagal menangkap Cubone, Tim pun menerima telepon dari kepolisian soal ayahnya yang mengalami kecelakaan. Ia pun harus pergi ke kota Ryme City, tempat manusia dan Pokemon hidup berdampingan. Sesampainya di sana, Tim pun bertemu dengan Letnan Yoshida, mitra sang ayahnya nih di kepolisian. Di situ ia pun meminta kunci apartemen milik sang ayah karena ingin membereskan beberapa barang. Saat tiba di apartemen, Tim pun lebih dulu membuka loker milik ayahnya nih. Dan di depan loker itu dia bertemu dengan seekor Pokemon Psyduck yang sedang bersama pemiliknya. Sang pemilik ini adalah seorang reporter Pokemon yang bernama Lucy Steven. Di sini Lucy memberitahu Tim jika kematian sang ayah berhubungan dengan kasus yang ia sedang kerjakan. Ketika Tim memasuki ruangan ayahnya, dia menemukan sebuah tabung yang berisikan gas ungu. Dia lalu membukanya tanpa sengaja nih, dan ternyata gas itu menginfeksi Pokemon bernama Aipom di sekitar apartemennya dan merubah mereka menjadi agresif. Tim yang tidak mengetahui perubahan para Pokemon itu melanjutkan pencarian ke kamar sang ayah. Nah, di sana dia menemukan tempat tidur yang berantakan dan sebuah kartu ucapan ulang tahun yang tidak pernah terkirim. Di situ Tim pun jadi membayangkan saat dirinya menolak tinggal bersama sang ayah karena ingin bersama kakek dan juga neneknya. Saat asik melamun, suara berisik terdengar dari ruang kerja ayahnya nih. Itulah yang menjadi momen awal pertemuan Tim dengan seekor Pikachu, yang mana ia selalu menggunakan topi detektifnya. Yang bikin kagetnya lagi, ternyata si Pikachu ini bisa berbicara. You can't understand me, or I will electrocute you. Tim pun sangat terkejut, namun belum selesai dengan Pikachu. Seekor Aipom agresif yang terinfeksi tadi masuk ke dalam ruang kerjanya dan menyerang Tim. Pikachu yang kebingungan berusaha mencari cara nih untuk menyelamatkan Tim. Walaupun berhasil untuk mengalahkan satu Aipom, tapi ternyata kemudian Aipom lainnya berdatangan ke dalam ruangan tersebut, yang pada akhirnya mereka pun harus kabur nih lewat saluran pembuangan. Di situ Tim lalu menuju keramaian dan mengingatkan semua orang nih soal bahaya yang datang. Namun ternyata para Aipom tiba-tiba sudah kembali normal lagi. Di situ Tim juga berusaha menjelaskan soal Pikachu yang bisa berbicara. Namun sayangnya tidak ada satupun nih yang percaya. Yang pada akhirnya Tim mencoba bicara kepada Pikachu. Namun di situ Pikachu hanya bisa menjawab. Tim lalu sadar nih, ternyata dia satu-satunya yang bisa mendengarkan Pikachu bicara. Setelah itu Tim dan Pikachu mengobrol cukup lama. Tim akhirnya tahu jika Pikachu ini adalah Pokemon milik sang ayah. Mereka pun lalu pergi ke sebuah kafe untuk bicara. Di kafe tersebut, Pikachu menjelaskan dirinya yang amnesia atau lupa ingatan. Dia juga memberitahu niatnya nih untuk menemukan ayahnya Tim yang bernama Harry Goodman. Yang mana Tim pun menjelaskan kepada Pikachu nih jika ayahnya ini sudah meninggal. Namun si Pikachu nggak percaya. Mereka lalu berdebat panjang yang pada akhirnya mereka sepakat nih untuk bekerja sama menyelidiki ayahnya. Sehingga cerita keesokan harinya Pikachu sudah
sibuk membongkar berkas milik Harry, ayahnya Tim nih, untuk mencari petunjuk botol gas yang dibuka oleh Tim tadi malam. Ternyata gas tersebut memiliki aroma yang sama dengan para iPom saat menjadi agresif. Dimana Tim pun kemudian dapat ide nih untuk menemui wartawan yang berkenalan padanya saat pertama kali datang ke apartemen, yaitu si Lucy. Ketika Tim di sebuah kantor berita, si Tim ini ngelihat sang wartawan lagi dimarahi nih oleh atasannya. Di situ Tim menyerahkan botol gas yang menginvasi para iPom. Namun sang wartawan ternyata punya beberapa botol yang serupa yang dia dapatkan dari lokasi para informannya Harry. Lalu Tim dan Pikachu pun kemudian berangkat ke tempat si wartawan untuk menemukan botol yang serupa. Nah, di sana mereka ketemu nih dengan Pokemon yang bernama Mr. Mime yang tampaknya dia mengenali si Pikachu. Oh, he's on a bike. Away, look quick. Stop. Lalu mereka menangkapnya untuk diinterogasi. Ketika Mr. Mime diinterogasi, interogasinya ini berjalan dengan alot karena Mr. Mime ini hanya bisa berkomunikasi menggunakan pantomim. Namun di sini Tim punya ide untuk menginterogasi dengan cara yang sama, yang berharap supaya mereka ini bisa saling mengerti. Ternyata caranya berhasil dan mereka sukses dapat informasi penyebaran botol gas yang disebut Serum R, yang ternyata lokasinya ini di sebuah klub pertarungan Pokemon. They're not supposed to. Sharp uses Singkat cerita, sesampainya di klub tersebut, si Pikachu harus bertarung nih melawan Charizard jika ingin mendapatkan informasi yang dicari. Pikachu pun ini menerima tantangannya tanpa mengetahui bahwa pemilik Charizard ini menggunakan gas air untuk membuat Pokemon jadi jauh lebih agresif dan juga kuat. Masalah lainnya muncul nih ketika Pikachu tidak bisa gunain kekuatan listriknya yang disebabkan karena dia sedang lupa ingatan. Pada akhirnya keadaan pun makin kacau setelah pemilik Charizard tanpa sengaja memecahkan botol Serum R dalam jumlah yang besar. Semua itu membuat tersebar ke seluruh ruangan. Si Tim pun memanfaatkan kekacauan ini untuk mengorek informasi soal Ernie dari pemilik Charizard. Lalu Tim dan juga Pikachu menggunakan Pokemon Magikarp yang berevolusi menjadi Gyarados untuk kabur dari klub tersebut. Saw that differently. I don't float. Namun sayangnya pihak kepolisian tiba lebih dulu nih dan menangkap mereka. Singkat cerita, ketika di kantor polisi dan ketemu nih sama Letnan Yoshida. Di sana dia berusaha meyakinkannya nih bahwa Harry sang ayah masih hidup. Mereka pun berdebat cukup lama sampai akhirnya Yoshida harus memutar rekaman video kecelakaan mobil yang dialami ayahnya. Video ini membuatnya menjadi putus asa. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena pilihan masa kecilnya yang menolak untuk tinggal bersama sang ayah. Namun di sini Pikachu meyakinkan Tim bahwa itu bukan salahnya. Ketika dalam keputusasaannya, Tim dan Pikachu pun dijemput oleh bawahannya Howard, seorang pilot tropis yang mengabdikan dirinya untuk Pokemon. Mereka ini dibawa menuju kediamannya Howard, dan saat menemui Howard, Tim dan Pikachu akhirnya mengetahui nih kalau kasus Harry adalah permintaan khusus dari Howard itu sendiri. Dan pelaku yang menyebarkan Serum R adalah putra Howard yang bernama Roger Clifford. Sementara itu di sisi yang lain, fakta soal kematian ayah Tim pun terungkap nih. Howard berhasil membuktikan bahwa Harry ini masih hidup. Ternyata Mewtwo Pokemon yang kabur dari pusat penelitian dari awal film tadi rupanya membawa Harry. Setelah mengetahui fakta soal ayahnya, Tim pun melakukan pertemuan dengan wartawan yaitu si Lucy nih. Di sini atasannya Lucy ini adalah Roger Clifford, sehingga dia punya akses lebih untuk menggali informasi soal Roger Clifford. Singkat cerita, kemudian Lucy, Tim, Pikachu dan juga Psyduck lalu melakukan penyelidikan di pusat penelitian tersebut. Mereka berhasil menyelinap ke dalam fasilitasnya. Sementara rekaman itu juga mengungkapkan asal-usul Serum R yang rupanya diekstrak dari DNA Mewtwo, Pokemon langka. Rekaman lain pun mengungkapkan bahwa Harry ini adalah orang yang disewakan pihak lab untuk menangkap Mewtwo. Di sini proses penyelidikan tidak berjalan dengan lancar. Di situ Tim dan juga Lucy dikejar-kejar sama Pokemon yang dilepaskan oleh si Roger. Yang mana Psyduck yang stres pun menyebabkan ledakan Sonic hingga mengempas dan membantu mereka semua lolos. Now, you neurotic duck!
Nah, baru saja sadar, tiba-tiba seluruh lembah di sekitar lab bergerak, yang ternyata rupanya seluruh lembah adalah punggung Torterra raksasa. Don't worry, none of this is real. Run! Torterra Garden! Tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos nih setelah terjatuh ke sungai. Namun sayangnya di sini Pikachu terluka cukup parah. Yang mengejutkannya lagi, ketika Pikachu terluka parah, Pokemon Bulbasaur datang memberi bantuan. Setelah itu mereka membantu tim dan Pikachu menemui Mewtwo untuk disembuhkan. Singkat cerita, ketika sampai, Mewtwo pun lalu menunjukkan kilas balik ingatannya kepada tim, di mana Pikachu menyelamatkannya. Namun di tengah kilas balik itu, Mewtwo tertangkap oleh Roger yang rupanya mengikuti mereka sejak tadi. Di sini tim berusaha menyelamatkan Mewtwo, namun Pikachu yang juga melihat kilas balik itu merasa bersalah karena berpikir dirinya mengkhianati Harry. Di situ tim lalu berusaha membujuk Pikachu tapi gagal. Di sini akhirnya Pikachu tanpa sengaja menyengat tim dan membuat rasa bersalahnya makin besar. Mereka pun akhirnya berpisah. Singkat cerita, saat kembali ke Rhyme City, festival Pokemon pun sedang digelar. Dan Lucy ini berusaha menyabotase siaran berita untuk membocorkan soal kejahatannya Roger. Di sisi lain, ketika Pikachu sedang terpisah dan berjalan melalui lokasi jembatan kecelakaan ayahnya tim, dia menemukan sebuah bukti nih, berupa Shuriken Pokemon Green Ninja, dan mengetahui bukti bahwa mereka diserang oleh para Green Ninja tersebut. Pikachu pun lalu menyadari nih jika Mewtwo berusaha melindunginya dalam kecelakaan tersebut, dan Howard menutupi fakta tersebut. Sementara itu tim yang berusaha menemui Howard terkejut saat mengetahui bahwa dialah dalang yang sebenarnya. Kemudian Howard pun berhasil memindahkan kesadarannya ke tubuh Mewtwo, dan ternyata merupakan tujuannya sejak awal. Yang mana Howard ini memindahkan kesadaran seluruh warga Rhyme City ke dalam tubuh Pokemon, dan gas serum R seluruh balon festival adalah kunci dari rencananya itu. Pokemon yang menghirup gas akan menggila dan akan jadi wadah untuk kesadaran manusia. Nah, ketika kesadaran seluruh warga nyaris hilang dan telah berpindah ke Pokemon-Pokemonnya, disitulah Pikachu ini datang untuk menghadapi Howard yang berada di dalam tubuhnya Mewtwo. Sementara itu tim yang terjebak di ruangan Howard berhasil menemukan Roger yang asli nih, dan menyadari jika yang dihadapannya selama ini adalah seekor Pokemon Ditto yang menyamar. Di sini Pikachu maupun tim sama-sama tersudut, namun keadaan berbalik nih saat Pikachu melancarkan serangan pamungkasnya, yaitu serangan listrik yang sangat kuat. Do this Pokemon battle thing right. Di sini Roger yang asli juga ikut membantu tim mengalahkan Ditto. Namun saat tim dan Roger berjalan meninggalkan ruangan Howard, Ditto kembali dan menyerang mereka berdua. Di sini tim berhasil mengatasi itu menggunakan serum R. Sementara itu Howard yang berfokus ke Pikachu tidak menyadari jika tim diam-diam mengambil transmisi syarafnya yang membuatnya kembali ke tubuh aslinya. Lalu Mewtwo yang telah menguasai kesadarannya kembali mengakhiri sebuah kekacauan yang disebabkan oleh Howard ini nih, yaitu dengan mengembalikan tiap orang ke tubuhnya masing-masing. Singkat cerita, lalu cerita ini pun ditutup dengan akhir yang manis seperti kebanyakan film Hollywood lainnya. Di sini Howard mendapatkan ganjarannya, sedangkan Lucy mendapatkan impiannya menjadi pembawa berita di jam utama. Dan kagetnya lagi nih, tim akhirnya bertemu dengan sang ayah yang ternyata selama ini terkurung di dalam tubuhnya si Pikachu. Yang ternyatanya lagi, Mewtwo ini sengaja menyimpan tubuhnya untuk berjaga-jaga. Hey kid. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.